dengan saya Maya Rahma dalam acara Jalan Surga. Dan selama 30 menit ke depan kita akan berbicara bersama, kita akan sharing bersama, berdiskusi bersama tentang isu sosial yang kita angkat dan tentunya diselesaikan bersama dengan jalan agama pastinya. Maya Rahma tidak sendirian karena selalu ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini narasumber kita adalah Gus Abdul Wadud Nafis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada hari ini Gus? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya pemirsa, sudah banyak sekali muncul tentang perbankan yang berbasis syariah ataupun segala macam bentuk yang sekarang sudah dibentuk menjadi syariah, yaitu ekonomi syariah seperti itu. Dan sebenarnya apakah ekonomi syariah ini sudah diterapkan di pondok pesantren dan seperti apa bentuk penerapannya, atau masihkah pondok pesantren menggunakan sistem konvensional dalam transaksi jual beli atau dalam segala macam sistemnya, padahal semuanya sudah mempelajari tentunya kitab-kitab yang berisikan tentang syariah. Kita akan membahasnya bersama, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti episode kali ini tentunya bersama saya Maya Rahma di Jalan Surga. Ya pemirsa, masih di Jalan Surga dan pada segmen kali ini kita mempunyai tema tentang ekonomi syariah di pondok pesantren. Tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu definisi tentang ekonomi syariah itu seperti apa, Gus? Ya, terima kasih. Ekonomi syariah itu banyak definisi ya. Tetapi dari definisi yang ada itu mulai yang diberikan definisi Umar Chapra atau misalnya Abdul Manan. Itu saya mengambil sederhana, itu ekonomi syariah itu adalah sebuah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan cara memuaskannya sesuai dengan ketentuan syariat yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kata kuncinya ilmu ekonomi syariah itu kita mempelajari bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian, kebutuhan transaksi, itu kita lihat. Dan bagaimana mereka cara memuaskan kebutuhan itu. Tapi tidak berhenti di situ, bagaimana perilaku memenuhi kebutuhannya itu sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran dan hadis. Itu definisi daripada ekonomi syariah. Sepertinya mudah kalau dari definisinya, iya, ya. betul, Tapi betul. dalam penerapannya itu sepertinya Iya. kita agak asing karena kita sudah terpengaruh oleh sistem-sistem liberal gitu. Iya, iya. Jadi bagaimana cara kita menerapkannya nanti bakalan kita bahas bersama pemirsa, tapi sebelumnya kita akan tanya dulu pengertian dari pondok pesantren itu seperti apa. Ya, memang definisi pondok pesantren itu banyak ya, tetapi yang menjadi standar itu definisi yang disampaikan oleh Zaman Syaidotil dalam bukunya Tradisi Pondok Pesantren, karena dianggap beliau lah yang pertama menulis tentang pondok pesantren secara utuh. Diartikan itu adalah lembaga pendidikan Islam yang khusus mempelajari tafaqquh fiddin, yaitu yang khusus memahami ilmu agama. Maka berangkat dari definisi ini, pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang khusus mempelajari ilmu-ilmu agama. Baik itu yang sifatnya ilmu agama langsung atau ilmu pendukung dari ilmu agama. Misalnya ilmu agama yang langsung, misalnya ilmu fikih, itu dipelajari di pondok pesantren. Tauhid dipelajari di pondok pesantren. Tasawuf dipelajari di pondok pesantren. Juga ada ilmu pendukung, ilmu bahasa. Nahwu, saraf, belaut itu ilmu pendukung. Atau misalnya itu ilmu arut, yaitu ilmu sains, itu juga ilmu pendukung. Nah, kemudian di zaman modern ini ilmu pendukung diperluas. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada fisika, ada kimia. Maka karena itu pondok pesantren di zaman modern itu lebih longgar mengartikan itu tafaqquh fiddin. Maka karena itu di pondok pesantren itu ada yang pendidikan formal, ada yang non formal. Yang formal mulai dari PAUD, TK, MI, SD,
MTS, SMP, SMA, MTE, aliyah dan SMK, kemudian ada perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang prodinya umum maupun prodinya agama. Karena mengartikan tafaqquh fiddin itu mempelajari ilmu agama atau ilmu pendukung terhadap ilmu agama. Kalau dulu ilmu pendukung itu ada ilmu bahasa Arab, mulai dari nahwu, shorof dan belaghah dan arud. Sekarang juga bahasa Inggris dianggap ilmu pendukung ilmu agama. Matematika karena untuk mempelajari ilmu faraid, untuk mempelajari ilmu falak itu dianggap ilmu pendukung gitu ya. Juga ilmu fisika dianggap ilmu pendukung karena untuk bisa memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan tata surya, berkenaan dengan alam semesta perlu fisika. Dan juga ilmu psikologi juga dianggap ilmu pendukung dalam pemahaman teks tentang pengertian pondok pesantren tafaqquh fiddin. Lalu Gus, pondok pesantren kan kalau tidak salah lembaga pendidikan tertua di Indonesia ya Gus ya? Kalau Ya. tidak salah ya Gus ya. Itu apakah selama ini ekonomi syariah itu sudah diterapkan di pesantren, sementara untuk ilmunya kan sudah ada ya Gus ya, sudah diajarkan maksudnya di pesantren tersendiri. Ya, saya ingin membaca kilas balik. Kalau bicara tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam atau Islamic economic ya, itu sebenarnya itu sejak zaman Nabi ya. Bagaimana Nabi itu melaksanakan tentang berekonomi, yang mana istilahnya domain atau rumpun ilmu ekonomi Islam itu ada yang berkenaan dengan seperti yang dirangkum di dalam bab muamalah. Ada di situ ada utang piutang, ada jual beli, ada bayar sebagainya. Nah, kemudian yang disampaikan dulu, banyak orang memahami ketika bicara tentang ekonomi syariah itu adalah bicara tentang finance, bicara tentang lembaga keuangan atau Islamic Institute yang dianggap itu adalah lembaga keuangan saja. Nah, jadi seperti yang dipahami sekarang itu perbankan, ya, itu yang dianggap itu ekonomi Islam. Padahal ekonomi Islam itu luas. Seperti yang disampaikan tadi itu bagaimana manusia itu melaksanakan aktivitas memenuhi kebutuhannya dan masa kebutuhan sesuai dengan syariat. Maka di situ ada jual beli, bebuyu. Nah, di dalam pondok pesantren jual beli itu sesuai dengan kitab fikih sudah. Walaupun masih mungkin ada yang sedikit error ya, tetapi bagian dari besarnya mereka jual beli mengikutinya ada dalam kitab fikih, mulai dari kitab yang paling rendah dari Safina, kemudian Sulam, ada Takrib, Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab, ada Iqna, ada Majmu', ada Syatawi dan sebagainya. Yang jelas mereka ketika melakukan aktivitas jual beli itu sesuai dengan syariat. Nah, kemudian mereka dalam aktivitas misalnya itu utang piutang, mereka sudah berusaha mereka itu sesuai dengan ketentuan syariat tentang bab qard yang ada di dalam kitab fikih. Ketika mereka melakukan sewa menyewa, maka mereka berusaha melaksanakan sesuai dengan bab ijarah. Nah, tetapi dengan artian ilmu ekonomi yang dilembagakan, kalau dalam konteks sekarang dengan adanya lembaga keuangan, adanya bank, adanya koperasi syariah, adanya BMT, kemudian adanya asuransi, adanya pegadaian syariah, ada pasar modal syariah, pondok pesantren ini sebagian besar belum melaksanakan. Jadi sebagian besar pondok pesantren ini tidak punya lembaga keuangan syariah, tidak punya BMT, tidak punya koperasi syariah yang berupa simpan pinjam. Tapi koperasi dengan kebutuhan masyarakat, seperti misalnya jual beli, seperti memenuhi kebutuhan itu ada. Maka karena itu saya ingin menyatakan bahwa di pondok pesantren ini paling tidak itu 70% dalam konteks ekonomi syariah itu sudah mulai dilaksanakan. Tapi perlukah Gus pondok pesantren itu mempunyai lembaga keuangan seperti itu Gus? Penting. Yang pertama biar santri itu melatih diri bagaimana melaksanakan bab buyu dan bab qard itu dan bab-bab yang berkenaan dengan keuangan itu bisa melaksanakan baik. Contohnya begini, kalau kita punya lembaga keuangan itu mesti akan yang menggunakan ada bab murabahat, jual beli, tapi sesuai dengan ketentuan fikih. Kemudian di situ ada namanya akad mudharabah, akad bagi hasil. Itu bagaimana sesuai dengan fikih. Kemudian ada namanya bab musyarakah, kerjasama, bagaimana sesuai dengan fikih. Kemudian ada yang namanya itu disebut namanya itu bab salam, akad pesan, bagaimana sesuai dengan fikih. Kemudian ada namanya bab istisna, bagaimana sesuai dengan fikih. Nah,
Kalau ternyata pondok pesantren itu tidak punya lembaga keuangan, maka tidak bisa mengaplikasikan akad-akad itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pondok pesantren itu punya lembaga keuangan, seperti contohkan Sidowiri, maka nanti dengan mudah masyarakat meniru bagaimana tata cara pelaksanaan lembaga keuangan sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena pondok pesantren memberikan contoh nyata tentang akad-akad, tentang transaksi dalam keuangan sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan ketentuan fikih. Itu menjadi penting. Kemudian yang ketiga, maka membiasakan masyarakat itu, terutama pondok pesantren, hidup hemat. Jadi santri punya uang disimpan di lembaga keuangan itu sehingga dia tidak boros. Kemudian yang kedua, kepentingannya itu ketika nanti punya lembaga keuangan, maka nanti pondok pesantren akan bisa mengajarkan kewirausahaan kepada di pondok pesantren, kepada guru, kepada santri senior. Sehingga apa yang terjadi, kalau di pondok sudah biasa dia bisnis, ketika pulang ke masyarakat maka dia akan mandiri ekonominya dan dia tidak mengandalkan minta dan dia tidak mengandalkan pertolongan orang lain, tapi dia sudah dia sendiri. Kemudian berikutnya keuntungannya, ketika nanti memberikan contoh ekonomi yang baik dan warga masyarakat itu diajari kewirausahaan dan terutama di pondok melakukan kewirausahaan, maka nanti akan lahirlah suatu daerah, suatu desa, suatu negara yang melaksanakan ajaran syariat secara berekonomi sehingga terhindar dari riba. Nah, yang mana dengan terhindar dari riba itu akan menjadi suatu daerah, satu desa, satu kabupaten yang mendapatkan ridho dari Allah karena bebas dari riba. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada episode kali ini. Karena terkadang pondok pesantren itu masih menerapkan prinsip pokoknya ngaji lah. Itu seperti apa? Apakah setiap pondok pesantren itu harus juga membagi seperti itu menjadi lembaga keuangan dan lain sebagainya? Kita akan membahasnya bersama di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Jalan Surga. Ya pemirsa, masih bersama Maya Rahma di Jalan Surga. Dan tema kita, saya ingatkan lagi tema kita pada pagi hari ini adalah ekonomi syariah di pondok pesantren. Seperti yang dikatakan Gus Wadu tadi, bahwa pondok pesantren itu penting sekali mempunyai lembaga keuangan supaya santri-santrinya bisa menerapkan ilmu yang sudah diambil di pondok pesantren ke masyarakat pada umumnya. Dan ada juga pondok pesantren yang menerapkan sistem pokoknya ngaji tok, ataupun ada juga santri yang berpikiran kalau ketika kita sudah mengabdi atau bekerja menerapkan ilmu di tempat lain bercabang di lembaga keuangan misalnya, nanti konsentrasi ke ngajinya itu bakalan bercabang, Gus, seperti itu. Bagaimana dengan tanggapan yang demikian, Gus? Ya memang seharusnya ada pondok pesantren yang memang fokus mengaji, tidak direpotkan dengan bisnis. Jadi memang terhakuk fitin secara khusus, tidak artian yang longgar ya. Jadi dia mengkaji tafsir sedalam-dalamnya, mengkaji hadis sedalam-dalamnya, mengkaji fikih sedalam-dalamnya, mengkaji tauhid secara dalam-dalamnya, mengkaji tasawuf sedalam-dalamnya, yang nantinya dia diprofesikan akan menjadi tokoh dalam bidang itu. Itu tidak salah kalau ada pondok pesantren yang fokus ke situ, dan tidak ada salahnya ketika santri yang memang fokus ke situ. Maka itulah dicontohkan oleh sahabat yang disebut namanya Ahlus Suffah, yang sebanyak 72 orang itu memang fokus, tidak kerja apa-apa, dia tidak berdagang, tidak berjualan, hanya ngaji kepada Rasulullah. Setelah dia ngaji, kalau ada orang yang pulang dari perang atau mereka pulang dari kerja lalu menyampaikan apa yang dipelajari dari Nabi, wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kafah, dan itu al-ayah itu menggambarkan tidak selayaknya orang-orang Islam itu semuanya ikut perang, namun ada bagian dari mereka yang khusus mengaji, itu tidak salah. Nah, tetapi sebaiknya ada sebagian pondok itu juga yang menerapkan kehidupan atau santri
yang mengkaji agama juga mengkaji ekonomi. Dia belajar juga mempraktekkan ilmu ekonomi. Maka karena itu kalau semua santri ini hanya mengkaji, lalu orang bertanya kayak apa sih contoh konkretnya tentang agama itu berkonteks dalam berekonomi. Pondok pesantren mempelajari tentang berbuyut. Orang bertanya kayak apa sih buyut yang benar? Maka yang harus berikan contoh orang yang ngerti berbuyut sedang sembuh. Kalau mereka berkira tentang bagi hasil, tentang mudharabah, tentang bagi hasil, lalu kalau tidak ada contoh di pondok pesantren, orang bertanya kayak apa sih mudharabah yang benar? Sedangkan orang yang ahli tidak bisa memberi contoh bagaimana yang ahli. Maka menurut saya itu ada pembagian kerja dan ada yang santri yang memang fokus mempelajari agama tidak usah menoleh, tapi juga ada santri yang belajar bagaimana mempraktikkan ilmu-ilmu agama yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Di antaranya tadi itu adalah lembaga keuangan syariah. Seperti itu. Ya pemirsa juga, kalau seumpamanya sudah mempunyai pemikiran demikian, Gus, penting untuk memiliki lembaga keuangan. Bagaimana cara membentuk pesantren supaya bisa menyesuaikan juga, Gus, ketika kita merubah masyarakat kita sudah mengikuti ekonomi yang liberal ya, Gus ya. Lalu bagaimana cara pondok pesantren itu bisa merubah masyarakatnya untuk di ekonomi syariah ya, Gus? Paling mudah, karena pondok pesantren itu yang pertama ucapan kiai itu sangat ditaati. Maka paling tidak nanti kiai itu akan menyampaikan kepada santri yang aktif bagaimana ekonomi syariah yang benar, tentang cara jual beli yang benar menurut syariah, utang piutang yang benar menurut syariah, itu disampaikan oleh kiai. Nah itu kiai nanti dan juga tokoh-tokoh dari pondok pesantren menyampaikan kepada alumni bagaimana cara berekonomi, terutama dengan finance yang sesuai dengan. Nah kemudian juga kiai menyampaikan dengan masyarakat sekitarnya yang ada pengajian rutin itu kita sampaikan. Kemudian juga kiai itu menyampaikan ketika mengisi ceramah-ceramah umum tentang ekonomi syariah. Kemudian ketika kiai dan juga ustadz-ustadz itu menyampaikan itu ketika khutbah. Kemudian juga kiai tidak kalah pentingnya mengisi di radio berekonomi dengan syariah. Itu kan ditaati oleh masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya juga isi di TV yang berkenaan dengan ekonomi syariah. Dan tidak kalah pentingnya juga isi di YouTube berkenaan dengan ekonomi syariah. Iya, karena kepatuhan masyarakat terhadap kiai dengan artian yang tanda kutip itu sangat tinggi. Maka karena itu ketika pondok pesantren punya kemauan untuk melaksanakan dan mensosialisasikan ekonomi syariah itu sangat mudah. Karena mempunyai masa real yang mentaatin pondok itu, minimal alumni pondok masing-masing. Misalnya pondok misalnya Sidogiri, maka dengan Sidogiri itu melaksanakan ekonomi syariah, dia punya lembaga keuangan, punya BMT, kemudian punya Toserba yang namanya Basmalah, kemudian punya pabrik air mineral itu yang namanya Santri, dia punya lembaga pertanian, dia itu yang bergerak bidang pertanian. Lah, alumni yang ketepatan saya alumni Sidogiri itu, maka saya bisa melihat ya pasti cara mentransaksi yang benar. Dan akhirnya karena saya percaya dengan kiai, maka kita ini apa yang diucapkan kiai jadi percaya. Walaupun kadang-kadang kita perlu diskusi, tetapi karena kiai yang bicara, kiai memberikan contoh dan kiai memberikan penjelasan, maka alumni itu percaya, wali murid percaya. Terutama alumninya juga jadi tokoh. Alumninya ada yang jadi kiai, misalnya kayak Ibu Majang itu ada Banyu Putih, ada Ki Husni. Di Jember misalnya ada Kiai Muhyiddin, di Bondowoso misalnya jadi Kiai Imam. Nah, juga menyampaikan juga karena alumni sudah percaya dengan kiai dan menerima argumen-argumen yang dibangun oleh kiai itu. Maka dengan cara kiai memberikan contoh transaksi yang benar, kemudian kiai memberikan penjelasan dengan penjelasan yang argumentatif dan metode yang bisa diterima oleh masyarakat pondok pesantren, maka dengan mudah ekonomi masyarakat, ekonomi syariah itu bermasyarakat di lingkungan pondok pesantren dengan artian yang luas, baik dengan artian dekat pondok pesantren, kepada alumni, kepada wali murid dan masyarakat pada. Ya Gus, kalau sudah cara halusnya itu membuka diri lah Gus ya, kalau dengan seperti itu membuka diri dengan prinsip ekonomi. Kita kan juga harus tahu bagaimana sistem ekonomi zaman sekarang untuk menerapkan ekonomi syariah itu ya Gus ya. Apa tidak takut pondok pesantren itu ikut terseret jalur, lama-lama itu terseret jalur ekonominya sekarang Gus, kalau sudah seperti itu? Ya mungkin diantaranya yang implikasi ada yang begitu, tapi yang paling penting tidak akan terjadi.
Karena di ekonomi syariah itu ada garis-garis yang jelas. Kalau di pondok pesantren sudah ada fikih yang namanya bab muamalah, itu sudah jelas. Nah, walaupun nanti realitasnya ada human error deh ya, namanya manusia kadang-kadang dia itu kurang sempurna pengetahuannya, ada yang terseret, itu mesti ada yang namanya manusia. Karena selain Nabi itu kan tidak maksum, mesti mengalami keliruan. Tetapi mereka tidak akan mudah terseret ke situ karena pakemnya itu sudah ada, sudah jelas. Pondok pesantren itu mulai kitab yang paling kecil dari takrib sampai kitab yang paling besar seperti kitab dan majmu itu sudah jelas bagaimana berekonomi yang benar. Walaupun nanti ada sedikit error, menurut saya tidak akan banyak, dan itu proses gitu menurut saya. Iya. Kesimpulannya pada episode kali ini seperti apa, Gus? Jadi kesimpulannya bahwa pondok pesantren perlu mempelopori tentang ekonomi syariah. Karena pondok pesantren itu mempunyai pengaruh terhadap lingkungan pondok pesantren. Dengan artian pada santrinya, kepada alumninya, kepada wali muridnya. Kalau di Indonesia itu laporan pondok pesantren itu jumlahnya sampai 15.000 pondok pesantren dan lebih, itu lalu setiap pondok mampu mempelopori ekonomi syariah, maka nanti ekonomi syariah akan merata di seluruh Indonesia. Maka karena itu saya harap pemerintah yang hal ini, Departemen Koperasi dan Departemen Perdagangan atau Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Agama itu perlu kerjasama 3 kementerian ini untuk memasyarakatkan ekonomi syariah di pondok pesantren dengan melakukan pelatihan dan workshop pondok pesantren untuk mensinkronkan fikih muamalah yang dimiliki di pondok pesantren dengan ilmu-ilmu ekonomi modern yang dipelajari di perguruan tinggi baik S1, S2 dan S3. Jadi pondok pesantren sudah punya ilmu dasar fikih muamalah, tetapi dalam aplikasinya perlu ilmu modern yang diajarkan di perguruan tinggi dan juga perlu aplikasi komputer yang berdasarkan prinsip. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Ya pemirsa, demikian Jalan Surga pada episode kali ini. Terima kasih kepada Gus Wadi sudah memberikan banyak sekali pengetahuan kita tentang ekonomi syariah tentunya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang dibicarakan tadi dan tetap saksikan terus Jalan Surga hanya di JTV Bondowoso Situbondo. Maya Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum